Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Hansa dengan NIM 1800753. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan merupakan sebuah institusi atau badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan untuk menyalurkan dana atau untuk menyediakan jasa bagi para nasabah dan mempunyai fungsi sebagai penghimpun dana para nasabah. Kemudian kita akan mempelajari 8 bab di sini. Nah, yang pertama langsung saja, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB atau institusi keuangan non-bank. Nah, kemudian ada tujuan didirikannya OJK itu agar lembaga keuangan pertama terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Dan yang kedua adalah mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Hasil fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Kemudian selanjutnya kita lihat tentang perbankan. Perbankan merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, peminjaman uang, dan menerbitkan promes atau banknote. Kemudian ada fungsi perbankan ada 3, yaitu yang pertama menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua menyalurkan dana kepada masyarakat, dan yang ketiga menyediakan layanan jasa bank. Selanjutnya ada jenis perbankan. Nah, jenis perbankan ini dibagi menjadi 3 macam. Ada berdasarkan fungsi, berdasarkan operasional, dan berdasarkan kepemilikan. Berdasarkan fungsi ada bank sentral. Bank sentral itu seperti kita tahu di Indonesia adalah Bank Indonesia yang memegang wewenang kebijakan moneter. Kemudian ada bank umum. Bank umum itu ya seperti kita tahu yang menerima lalu lintas pembayaran. Dan yang terakhir ada bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat dia itu lebih sempit dari bank umum karena dia itu tidak boleh melakukan transaksi valuta asing, tidak boleh menerbitkan giro. Nah, dan selanjutnya tidak boleh melakukan asuransi juga. Nah, bank menurut operasionalnya ada bank konvensional dan bank syariah. Kemudian milik kepemilikannya ada bank milik pemerintah. Jadi dia itu 100% keuntungannya dari pemerintah. Itu seperti contohnya Bank BRI, Bank BTPN, Bank BNI, seperti itu. Ada bank swasta nasional, dia itu punya swasta. Jadi masih punya orang Indonesia lah ya, cuman dia itu bukan punya negara. Ada contohnya BCA, Danamon, seperti itu. Kemudian ada bank asing. Bank asing merupakan bank yang benar-benar milik orang luar negeri. Contohnya ada American Express Bank. Kemudian ada bank koperasi. Bank koperasi itu sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya ada Bank Umum Koperasi Indonesia. Kemudian ada bank campuran. Bank campuran itu bank yang milik pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contohnya adalah Interpacific Bank. Ada prinsip bank konvensional, ada prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, prinsip pengelolaan nasabah, dan prinsip bunga. Kemudian ada prinsip bank syariah. Prinsip bank syariah tadi kan konvensional, sekarang bank syariah. Ada mudorobah yaitu sistem bagi hasil, ada musyarakah yaitu sistem penyertaan modal, kemudian ada wadiah yaitu titipan nasabah, ada murabahah jual beli dengan memperoleh keuntungan, ada salam jual beli, ada istisna yaitu dalam bentuk pemesanan jual belinya, ada ijaroh yaitu sewa, kemudian ada qot yaitu peminjaman, hawalah mengalihkan, wakalah pelimpahan kekuasaan, dan terakhir rohan atau gadai. Kemudian ada produk perbankan, ada kredit, seperti tahu kredit ya, biasa nih nyicil. Kemudian ada transfer, ada safe deposit box, dan ada bank card. Kemudian produk kredit pasif sendiri ada simpanan atau tabungan. Pastilah ya kita kalau punya bank, punya akun di bank, punya rekening, punya tabungan. Kemudian ada giro itu dia
pencairannya melalui giro billiard, kemudian ada deposito, ada dua jenis deposito, ada deposito on call sama deposito aro. Nah, deposito ini dia biasanya menggunakan jangka waktu. Kemudian ada produk kredit aktif, ada kredit rekening koran, ada kredit reimburs, ada kredit aksep, ada kredit dokumenter, dan ada kredit jaminan surat berharga. Kemudian di dalam perbankan itu ada lembaga yang menjamin loh. Apa sih lembaga yang menjaminnya? Yaitu lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. LPS ini muncul belajar dari krisis moneter tahun 98. Kan ketika tahun 98 ketika ada krisis moneter, bank-bank itu pada bangkrut. Nah, bank-bank itu nggak bisa balikin uang-uang nasabah karena uang nasabah itu dipinjemin terus orang nggak bisa bayar gitu kan. Nah, nggak ada tuh yang menjamin simpanan nasabah. Kemudian dilahirkanlah LPS ini. Nah, ada syaratnya nih, nilai simpanan yang dijamin LPS adalah hanya 2 miliar maksimal per nasabah per bank. Ada syarat berlakunya LPS, ada simpanan nasabah tercatat dalam pembukaan bank, nasabah tidak memperoleh bunga simpanan yang melebihi tingkat suku bunga yang ditetapkan LPS, dan tidak menerima imbalan yang tidak wajar dari pihak bank. Dan yang ketiga ada nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank seperti kredit macet. Kemudian ada pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik suatu hutang yaitu obligasi, equity, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Nah, fungsi pasar modal yaitu menciptakan pasar secara terus-menerus bagi sekuritas yang sudah ditawarkan kepadanya atau kepada masyarakat. Perannya berperan sebagai intermediasi atau lembaga perantara keuangan selain bank dan memungkinkan pemodal untuk berinvestasi. Lembaga penunjangnya ada bank kustodian, biro administrasi efek, wali amanah, dan pemeringkat efek. Instrumennya ada 3, ada saham atau tanda pernyataan, yaitu dibagi menjadi 2, ada saham biasa, ada saham preferred, kemudian ada obligasi, yaitu surat utang, dan ada surat berharga turunan atau derivatif, yaitu contohnya ada option, warrant, right. Kemudian ada mekanisme pasar modal, ada pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer itu ketika orang baru pertama kali dia jualnya itu dijual dari perusahaan kepada orang. Nah, kalau pasar sekunder itu sudah bertemu antara penjual dan pembeli yang sama-sama orang, gitu, jadi bukan dari perusahaan. Kemudian ada mekanisme transaksi di pasar modal. Sebelumnya saya minta maaf karena saya mencatut gambar ini dari ruang guru. Nah, saya tidak terlalu perhatikan sehingga ternyata di sini ada kesalahan. Harusnya di sini ini nasabah jual dan di sini ini transfer efek. Bagaimana sih mekanismenya itu? Jadi ada nasabah nanti yang ingin membeli dan ada nasabah yang ingin menjual sahamnya. Ada nasabah yang ingin beli bilang nih ke si pialang, saya pengen beli saham misalnya Indofood seharga 10.000 per lembarnya. Kemudian oke, kata si pialangnya, disampaikanlah ke trader yang ada di lantai pertama bursa tuh. Kemudian setelah itu yang ngejual juga bilang, saya pengen jual saham saya gitu dengan harga 11.000. Oke, disampaikan juga. Nah, kemudian data-data itu nanti kan udah dimasukin ke trader tuh. Nah, kan disampaikan di sistem perdagangan bursa atau judge. Nanti di situ semuanya disampaikan, ini ada yang mau beli segini, ada yang mau jual segini. Nanti ketika bertemu harga yang cocok, kemudian langsung mereka masuk ke sistem penjaminan dan penyelesaian transaksi. Nah, tapi di sini ini nggak langsung 1 hari jadi. Dia biasanya dalam bursa efek itu T+3 atau 3 hari setelah transaksi. Seperti itu. Baru uangnya datang kepada yang menjual dan efeknya datang kepada yang beli. Kemudian ada asuransi. Asuransi menurut UU Nomor 40 Tahun 2014 merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan tersebut sebagai imbalan. Nah, fungsi asuransi ada risk transfer, ada common pool, ada equitable premium. Ini 3 fungsi utamanya. Kemudian ada fungsi tambahnya itu funds of investment dan invisible earnings. Kemudian ada jenisnya itu ada 10 seperti yang kita bisa lihat. Prinsipnya ada insurable interest, ada utmost good faith, ada proximate cause, ada indemnity, ada subrogation, dan terakhir ada contribution.
Kemudian produk asuransi. Produk asuransi itu yang milik pemerintah, contohnya ada PT Taspen yang dia dalam dana pensiun ya, ada PT Jasara Harja yang dalam perjalanan, kemudian milik swasta nasional ada Sinarmas, Aksa Mandiri, milik asing ada Allianz, Prudential, dan Aksa. Kemudian ada dana pensiun. Lalu UU nomor 11 tahun 92 merupakan sarana penghimpun dana guna meningkatkan kesejahteraan pesertanya serta meningkatkan peran masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkat dan berkelanjutan, atau sering disebut lembaga yang menghimpun dana dalam jangka panjang yang bertujuan untuk menjamin kelanjutan penghasilan dari karyawan di hari tuanya. Kemudian ada fungsi dana pensiun. Yang pertama ada fungsi asuransi, kedua ada fungsi tabungan, dan yang ketiga ada fungsi pensiun. Ada jenis atau produk dana pensiun itu ada dana pensiun pemberi kerja, ada dana pensiun lembaga keuangan, dan ada dana pensiun lembaga keuntungan. Nah, perannya itu memiliki peran memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dana pensiun sudah. Selanjutnya ada lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan pada dasarnya adalah suatu lembaga yang menyediakan pembiayaan atau dana untuk pembelian suatu barang yang pembayarannya dilakukan oleh konsumen secara mencicil atau berkala serta disertai dengan bunga. Nah, fungsinya itu yaitu membantu masyarakat mulai dari golongan ekonomi menengah ke bawah supaya terlepas dari jerat rentenir. Yang kedua, bisa dipakai dalam bisnis, yaitu sebagai pengembangan infrastruktur. Peran lembaga pembiayaan untuk menggerakkan perekonomian dan membantu masyarakat dalam aktivitas produksi dan konsumsi. Kemudian, jenis dan produk lembaga pembiayaan ini pertama ada perusahaan sewa guna atau leasing. Nah, si sewa guna itu ada dua jenis, ada direct finance lease sama sales and leaseback. Contohnya ada BCA Finance, ada Toyota ada TEF, seperti itu ya. Kemudian ada perusahaan anjak piutang, contohnya Aditama Finance. Yang ketiga ada perusahaan pembiayaan konsumen, ada PT Adira Quantum Multi Finance. Ada usaha kartu kredit, ini kayaknya semua perbankan sekarang sudah mengeluarkan ya. Selanjutnya ada perusahaan pembiayaan infrastruktur, contohnya PT SMI, dan perusahaan modal Ventura, contohnya Isventus, Venture, Venex, Venture Capital, IMJ, dan lain-lain. Kemudian ada pegadaian. Pegadaian menurut PP nomor 10 tahun 1990 merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan fasilitas jaminan tertentu. Kemudian ada jenisnya, ada konvensional dan ada pegadaian syariah. Produknya ada KCA, Kreasi, Krasida, Arohen, Jasa Taksiran, Jasa Titipan, Krista, Arum, Mulia, dan Kucaci. Kemudian perannya ada mencegah praktik ijon dan pegadaian gelap, ikut melaksanakan menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional pada umumnya, penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai, dan pemanfaatan gadai bebas bunga pada syariah. Kemudian fungsinya pertama menciptakan dan mengembangkan usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun kepada masyarakat, dan yang kedua mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, hemat, dan aman. Kemudian yang terakhir ada pola hubungan OJK dan lembaga jasa keuangan itu sendiri. Apa sih maksudnya? OJK merupakan suatu lembaga independen negara yang bertugas untuk mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan sehingga dapat melindungi masyarakat dari tindak penipuan yang dapat dilakukan lembaga keuntungan lembaga keuangan serta mengurangi risiko yang dapat mengancam perekonomian nasional yang dapat dilakukan lembaga keuangan. Nah, jadi maksudnya si OJK ini dia itu untuk melindungi masyarakat dari lembaga keuangan itu, misalnya mereka melakukan kesalahan. Nah, OJK itu melindungi masyarakat di sini yang akhirnya juga akan menjaga perekonomian Indonesia gitu. Nah, kemudian di sini ada fungsi dari OJK yaitu mengawasi aturan main, terus menjaga stabilitas sistem keuangan, melakukan pengawasan non-bank, dan terakhir pengawasan bank keluar dari otoritas BI dan dipegang oleh lembaga baru yaitu OJK. Sekian kita ulas balik ya, ini ada OJK, kemudian tadi ada perbankan, ada bursa efek atau berarti pasar modal, ada asuransi, ada dana pensiun, ada lembaga pembiayaan, dan terakhir ada pegadaian. Terima kasih dari saya, sekian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.